Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang laba atas transaksi antar perusahaan, persediaan atau pengantar. Nama kelompok kami terdiri dari Yona Aprilia Ulfa, Arinda Nur Alifah, dan Azza Raza Nur Sabrina. Laba atas transaksi antar perusahaan persediaan. Laporan konsolidasi dibuat untuk menunjukkan posisi keuangan dan hasil operasi dari dua atau lebih perusahaan afiliasi, seolah-olah sebagai satu perusahaan. Karena itu, pengaruh transaksi di antara perusahaan afiliasi tersebut, atau yang disebut sebagai transaksi antar perusahaan, harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi. Transaksi antar perusahaan dapat menghasilkan saldo akun resiprokal pada pembukuan perusahaan afiliasi tersebut. Sebagai contoh, transaksi penjualan antar perusahaan akan menghasilkan saldo resiprokal penjualan dan pembelian atau harga pokok penjualan, serta saldo resiprokal untuk piutang usaha dan utang usaha. Transaksi antar perusahaan tersebut adalah transaksi intraperusahaan dari sudut pandang entitas konsolidasi, karena itu pengaruhnya harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan laba dan posisi keuangan entitas yang dikonsolidasikan, yang harus disajikan jika transaksi antar perusahaan tidak ada, dengan mengabaikan jumlah yang terlibat dalam transaksi semacam itu. Namun, dalam kasus konsolidasi satu baris, apabila ada bukti bahwa transaksi antar perusahaan bersifat arm's length, mungkin diperlukan penyesuaian tambahan untuk menyajikan secara wajar laporan laba rugi dan posisi keuangan perusahaan induk dalam laporan perusahaan induk yang terpisah. Kebanyakan transaksi antara perusahaan yang melibatkan keuntungan dan kerugian dapat dikelompokkan sebagai item-item persediaan, aktiva tetap, dan obligasi. Transaksi persediaan antar perusahaan. Perusahaan mengakui pendapatan atau mencatatnya sebagai pendapatan ketika pendapatan tersebut direalisasi, yaitu ketika diperoleh. Dari sudut entitas konsolidasi, pendapatan yang diperoleh harus berasal dari penjualan kepada entitas luar. Pendapatan atas penjualan antara perusahaan-perusahaan afiliasi tidak dapat diakui sampai barang dagang dijual keluar dari entitas konsolidasi. Pengeliminasian jumlah penjualan yang sama tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi. Eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Penjualan dan pembelian antar perusahaan akan dieliminasi dalam proses konsolidasi untuk melaporkan penjualan dan pembelian atau harga pokok penjualan. Konsolidasi pada jumlah pembelian dan penjualan kepada entitas luar. Eliminasi kertas kerja sistem persediaan perpetual yang digunakan dalam buku ini adalah mendebet penjualan dan mengkredit harga pokok penjualan. Alasannya adalah bahwa sistem persediaan perpetual memasukkan pembelian antar perusahaan dalam akun harga pokok penjualan yang terpisah pada pembukuan perusahaan afiliasi pembeli. Observasi tersebut diilustrasikan untuk PIN Corporation dan perusahaan anaknya, SEP Corporation. Berikut contoh pembukuan PIN dan pembukuan SEP. Untuk mencatat pembelian kredit dari entitas lain, mencatat penjualan kepada pelanggan di luar entitas konsolidasi, mencatat harga pokok penjualan kepada SEP atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu eliminasi laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Persediaan akhir afiliasi pembeli mencerminkan laba atau rugi yang belum direalisasi karena persediaan menggambarkan harga transfer antar perusahaan, bukan biaya bagi entitas konsolidasi. Eliminasi dilakukan mendebitkan HPP dan mengkreditkan persediaan akhir sebesar laba yang belum direalisasi. Kredit akan mengurangi persediaan ke dasar biaya perolehannya pada konsolidasi.
apabila dipertimbangkan akan mengurangi HPP ke dasar biaya perolehannya. Contoh soal, selama tahun 2007, PIN menjual barang dagang senilai 30.000 kepada SEP seharga 36.000 dan SEP menjual semuanya kecuali 6.000. Dari barang dagang ini kepada para pelanggannya seharga 37.500. Ayat jurnal berhubungan dengan transfer barang dagang antar perusahaan selama tahun 2007. Untuk pembukuan PIN, persediaan pada utang usaha sebesar 30.000, mencatat pembelian kredit dari entitas lain. Piutang usaha pada penjualan sebesar 36.000, mencatat penjualan antar perusahaan kepada SEP. HPP pada persediaan sebesar 30.000, mencatat HPP kepada SEP. Untuk pembukuan SEP, persediaan pada utang usaha sebesar 36.000, mencatat pembelian antar perusahaan dari PIN. Piutang usaha pada penjualan sebesar 37.500, mencatat penjualan kepada pelanggan di luar. HPP pada persediaan sebesar 30.000, mencatat HPP ke entitas luar. Selanjutnya, penjualan PIN selama tahun 2007 ke SEP sebesar 36.000 dan HPP yang direfleksikan barang dagang ditransfer ke SEP sebesar 30.000 serta penjualan SEP sebesar 37.500. Terdiri barang dagang dari PIN dan HPP sebesar 30.000 sama dengan 30.000 dibagi 36.000 dari harga transfer barang dagang oleh PIN sebesar 36.000. Barang dagang tersisa oleh PIN tetap ada dalam persediaan SEP dengan harga transfer 6.000, termasuk laba yang belum direalisasikan 1.000. Hasil konsolidasi mengeliminasi pengaruh transaksi dari penjualan, HPP, dan persediaan. Kertas kerja tunggal untuk mengurangi gabungan penjualan sebesar 36.000, gabungan HPP sebesar 35.000, dan persediaan sebesar 1.000. Eliminasi kertas kerja. Laporan laba rugi dari PIN untuk penjualan sebesar 36.000 dan dari SEP sebesar 37.500. Penyesuaian dan eliminasi sebesar 36.000 dan hasil konsolidasi sebesar 37.500. Untuk HPP dari PIN sebesar 30.000 dan dari SEP sebesar 30.000. Penyesuaian dan eliminasi sebesar 1.000 dan 36.000. Untuk hasil konsolidasi sebesar 25.000. Untuk laba kotornya dari PIN sebesar 6.000 dan dari SEP sebesar 7.500. Untuk hasil konsolidasi sebesar 12.500. Untuk persediaan dari SEP sebesar 6.000 dan penyesuaian dan eliminasi 1.000 dan konsolidasi 5.000. Ayat jurnalnya yaitu penjualan pada HPP sebesar 36.000 untuk mengeliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan. HPP pada persediaan sebesar 1.000 untuk mengeliminasi laba antar perusahaan dari HPP dan persediaan. Selanjutnya yaitu keterangan. Yang pertama, ayat jurnal kedua menangguhkan laba sebesar 1.000 yang belum direalisasi dari gabungan laba kotor sebesar 13.500 dikurangi laba kotor konsolidasi sebesar 12.500 dan menurunkan persediaan akhir dari 6.000 ke harga 5.000 bagi entitas perusahaan. Yang kedua, debit HPP mengurangi laba sebesar kenaikan HPP, konsolidasi, dan kredit mengurangi nilai persediaan dari transfer antar perusahaan ke harga perolehan. Selanjutnya, pengakuan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal. Laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir akan direalisasi untuk tujuan laporan konsolidasi ketika barang dagang dijual kepada pihak di luar entitas konsolidasi. Biasanya, realisasi terjadi segera pada periode fiskal berikutnya.
sehingga perusahaan hanya menangguhkan pengakuan untuk tujuan laporan konsolidasi sampai tahun berikutnya. Pengakuan laba yang belum direalisasi sebelumnya memerlukan pengkreditan kertas kerja pada harga pokok penjualan karena jumlah persediaan awal tercermin dalam harga pokok penjualan jika sistem perpetual yang digunakan. Selama tahun 2008, PIN Corporation menjual barang dagang senilai 40.000 US dollar kepada Shep seharga 48.000 dan Shep menjual 75% dari barang dagang tersebut seharga 45.000. Shep juga menjual item-item persediaan awalnya dengan harga transfer sebesar 6.000 kepada para pelanggannya seharga 7.500. Ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagang yang ditransfer antar perusahaan sebagai berikut. Berikut pembukuan PIN. Dan berikutnya adalah pembukuan Shep. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.